saudara, selamat kembali lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah kaum wanita hari ini. Saya harap ibu-ibu semua dalam keadaan sehat. Kita mau mulai penyembahan kita. Kita katakan, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu, dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Amin. Kita katakan lagu ini dari awal. Lingkupiku dengan sayapmu, dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Amin. Pada Allah saja keselamatan kita, kemuliaan kita, gunung batu kita, kekuatan dan tempat perlindungan. Amin. Itu adalah firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayat 7. Saudara, ibu-ibu sekalian, kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini, di mana di hari Sabtu ini kami masih bisa memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat ibu-ibu yang ada di rumah, yang sedang menonton video ini. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan. Bagi yang sedang tidak bersuka cita, Engkau memberikan sukacita yang dari Engkau. Biar kami semua, Tuhan lindungi dari setiap virus, dari setiap bakteri yang sedang menyerang di negara kami, Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, amin. Ibu-ibu sekalian, kita mau sama-sama bersuka cita. Kita mau angkat pujian, oh betapa indahnya. Betapa indahnya jika kita hidup saling tolong-menolong, hidup rukun di dalam Tuhan. Amin. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Amin. Bak urapan di kepala Harun, yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun di pagi Hermon, mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, amin. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman
hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun, yang kejang dan cobanya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Amin. Saudara masih semangat? Amin. Kita mau angkat pujian, suka-sukamu Tuhan. Apapun yang Tuhan perbuat, kita berserah dan kita serahkan semuanya ke Tuhan. Amin. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Amin, saudara, semua bersuka cita. Saya harap saudara yang ibadah online saat ini merasakan sukacita, merasakan lawatan yang luar biasa. Amin. Selagi kita katakan, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Amin. Coba saudara katakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Saudara, kita mau lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Meskipun di situasi yang sulit, kita percaya Tuhan yang dapat kita andalkan. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Engkaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Amin. Kita mau sama-sama satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau mau berkati hamba-Mu yang membagikan firman Tuhan, dan kiranya Tuhan bukakan setiap panca indera kami untuk setia mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom semua wanita hebatnya Tuhan, apa kabar? Saya harap semua luar biasa. Walaupun kita ada keadaan sakit, kita dalam keadaan sehat, semua kita harus sukacita. Amin. Yuk, pada saat ini saya mau beri tema firman Tuhan adalah tetap kuat. Kuat itu dalam artian kalau di kamus saya cari, kuat itu artinya adalah banyak tenaga, tahan gitu loh ya, tahan terus sama nggak mudah goyah, nggak mudah goyang-goyang gitu loh, nggak mudah goyah. Ya, hari-hari ini kita banyak sekali mendengar kabar duka, silih berganti. Saya kalau misalkan udah pegang handphone saya paling males gitu loh ya. Kabar duka sekarang banyak banget. Tuhan benar-benar memilih kita. Tuhan benar-benar memilih siapa aja nih yang saya panggil pulang gitu kan. Kita masih dipilih. Ya, banyak sekali kalau saya buka handphone ngelihat rest in peace, telah pulang ke rumah Bapa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, begitu banyak sekali kabar duka cita setiap harinya. Sehingga kalau saya ngelihat kelanjutan berapa orang yang kena per harinya COVID itu, waktu hari Selasa saya masih ngelihat itu 39.000 orang yang kena, dan yang mati, yang meninggal adalah 900 orang. 900 orang yang hampir menembus 1.000 yang meninggal. Bisa bayangin itu tukang gali kubur seperti apa, gak ada capek-capeknya, terus mereka menggali liang kubur. Begitu banyak orang, begitu banyak korban. Dan kemarin hari Rabu saya update lagi, per hari Rabu itu 42.000 korban COVID positif. Oke. Hari-hari ini sangat menakutkan sekali ya. Jujur, saya sampai sedih, sampai kok bisa ya Tuhan? Sampai waktu suatu hari saya berdoa, datang sama Tuhan, saya nggak bisa tidur. Bukan berarti saya selalu nggak bisa tidur obatnya berdoa, tidak. Tapi pada saat itu saya nggak bisa tidur, saya ambil keputusan untuk doa aja deh. Gue nggak ngapa-ngapain, daripada ini gue mendingan berdoa deh. Anak-anak saya, suami saya tidur, saya ke kamar sendiri, kamar sendiri. Di kamar itu saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, ini korbannya udah banyak Tuhan, kalau bisa Tuhan pulihkan, kalau bisa Tuhan tolong hentikan. Saya sudah tidak tega, tidak kuat untuk mendengar setiap hari banyak korban. Setiap saya buka status itu isinya korban duka cita. Kadang sendiri gitu, hati saya tuh udah males nih, gue buka status orang, ntar isinya
duka cita, misalnya telah pulang ke rumah Bapak, beristirahat dengan tenang, innalillahi, atau ya apa gitu, rest in peace. Nah, banyak sekali korbannya. Terus begitu banyak lagi juga yang korban yang terpapar, yang kena COVID-19 ini banyak sekali. Nah, kalau kita sering mendengar kabar duka, kita sering mendengar kabar yang tidak mengenakan, berita-berita yang negatif, itu semakin hari akan turun imun kita, semakin hari kita makin down, dan itu tidak baik untuk diri kita. Kalau kita turun, kalau kita sedih terus, kalau kita kepikiran sesuatu, imun kita turun dan kita menjadi cepat terserang penyakit, kita menjadi lemah. Nah, seperti itu. Kita harus kuat. Waktu kita menghadapi situasi seperti ini aja, supaya kita tidak terpapar, kita harus tidak boleh putus minum vitamin. Ya, vitamin A, B, C, D, E itu harus penuh. Nah, terlebih lagi mental kita, rohani kita itu harus kita jaga. Harus kita jaga dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak down, kita tidak stres, kita tidak mudah melakukan yang tidak diinginkan ya. Ya, apalagi kalau kita dengar kabar kalau virus itu udah variannya ada 10 ya. Ada alpha, ada beta, ada gamma, ada delta, ada epsilon, ada zeta, ada eta, ada theta, ada lota, dan terakhir ada kappa. Itu udah 10, udah menyebar di semua negara-negara lain. Dan kebetulan di Indonesia itu hanya ada alpha, beta, delta, dan kappa. Nah, virus ini aja yang menyebar di Indonesia walaupun terlihat sedikit, tapi itu sangat beresiko tinggi. Ada yang tidak kuat, tapi mereka terus bertahan, akhirnya tidak kuat dan rencana Tuhan juga mereka meninggal. Ya, seperti kalau hanya sebentar kena nih. Saya kemarin dapat WA dari teman saya bilang, iya teman saya SMA, teman suami saya itu gejalanya cuman batuk, terus dia ke rumah sakit cuman butuh rawat inap, tiba-tiba besokannya langsung meninggal, tidak ada gejala lain kecuali batuk. Nah, kalau Tuhan udah pilih, Tuhan sudah rencananya, Tuhan sudah panggil, kita bisa berbuat apa? Ya kan? Oleh sebab itu, untuk kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik, yaitu tidak baik untuk kesehatan kita dan mental rohani kita harus memperkuat tubuh kita. Kalau secara physically kita mempersiapkan tubuh kita dengan vitamin A, B, C, D, E, begitu juga dengan mental dan rohani kita harus mempersiapkan vitamin-vitamin yang baik. Yang pertama, vitaminnya adalah yang pasti, yang terutama, yaitu doa. Doa dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, Filipi 4 ayat 6. Kita buka sama-sama Filipi 4 ayat 6. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, dikatakan di sini kita nggak perlu khawatir dengan keadaan kita saat ini, tapi semua nyatakan dalam doa ya. Dalam doa kita harus ngomong sama Tuhan. Kita perlu banyak-banyak komunikasi sama Tuhan. Kita perlu banyak-banyak bicara sama Tuhan. Kan ada lagunya ya, kalau Tuhan itu hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Berarti Tuhan itu jauhnya tuh cuman doa aja gitu loh. Cuman
Kita perlu ngobrol aja sama Tuhan, kita perlu talking aja sama Tuhan, kita perlu bicara sama Tuhan. Nah, Tuhan itu hanya sejauh doa, dan hal yang membuat kita kuat adalah doa. Itu kalau habis doa kita punya pergumulan hati, saya merasakan sekali kalau saya punya pergumulan hati, saya datang sama Tuhan, saya bicara, Tuhan bla 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 bla, Tuhan ini, saya merasakan kelegaan dalam tubuh saya merasakan lega, hati saya tenang. Nah, itu yang kita harus perlukan dalam situasi saat ini yang bisa membuat kita kuat, yaitu yang pertama adalah doa. Yang kedua adalah kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan di dalam Yesaya 42 ayat 10. Yesaya 42 ayat 10 dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut, gemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Dikatakan di sini, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Tuhan itu sukacita banget kalau kita puji Dia. Kalau kita jangankan kalau kita memuji Tuhan ya, kalau kita lagi bete di rumah atau bete dalam pekerjaan atau dengan kampus, kita dengar musik, kita nyanyi-nyanyi, kita merekspresikan tubuh kita nyanyi, itu otomatis bukan nyanyi rohani deh, nyanyi biasa aja. Kita kalau lagi denger mbak saya aja nih, mbak saya di rumah, kalau misalkan saya kalau masak, saya motong bawang, saya numis apa, saya suka setel lagu Indonesia, kadang lagu barat gitu loh. Kalau lagu rohani saya sendiri, bukan sama mbak, tapi kalau sama mbak saya ajak dia biar dia kerjanya happy, saya setel lagu Indonesia. Lagunya simple tapi dia happy gitu loh nyanyinya. Jadi dia bilang dia nggak berasa bu kalau ada lagu, happy aja. Nah, kalau ada lagu kita bisa nyanyi. Nah, begitu juga pada saat di masa pandemi ini, alangkah baiknya kita tuh nyanyi lagu rohani gitu loh, kita sambil memuji Tuhan. Pada saat kita merasakan kita lemah, kita berdoa lalu kita memuji Tuhan, pasti itu ada sukacita yang sangat-sangat dahsyat dalam diri kita itu mengalir. Amin. Saya tuh sangat merasakan itu. Nah, yang ketiga, yuk kita mau lanjut lagi. Yang ketiga ya, apa sih makanan yang bergizi? Makanan yang bergizi, tentunya kita kalau masa pandemi kita harus makan sayur-sayuran, makanan yang bergizi. Tapi ini makanan yang bergizi untuk roh kita. Yuk, apa itu makanan-makanan yang bergizi untuk roh kita? Kita buka di dalam Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4. Dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi makanan kita yang sangat bergizi adalah firman Tuhan. Kata Tuhan, manusia hidup bukan dari roti aja. Enggak cuman dari roti manusia hidup, enggak cuman dari oatmeal, enggak cuman dari sayur-sayuran, enggak cuman dari nasi, enggak cuman dari gandum, dari semua lauk pauk. Itu manusia enggak perlu sebenarnya. Tapi yang perlu untuk rohani kita adalah firman Tuhan. Ya. Enggak hanya roti, enggak hanya sayur-sayur. Kamu kalau kebanyakan makan makanan juga membuat tubuh kita menjadi gemuk, membuat tubuh kita jadi susah untuk berjalan dan menjadi tidak sehat. Tapi makanan yang utama, yang bergizi dan menyehatkan itu adalah katanya firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus ngapain? Kita harus kuasai pikiran kita. Yuk kita buka di dalam Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 dikatakan,
Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, maka pikirkanlah semuanya itu. Berarti kita tuh harus mikirin semua yang baik, semua yang benar, semua yang sedap didengar. Pokoknya kita harus berpikir positif, nggak ada pikiran yang negatif. Semua yang adil, pokoknya hal-hal yang baik deh, hal-hal yang adil deh kita harus pikirin. Jangan memikirkan bentar-bentar kita udah mikirin hal yang udah jelek. Aduh, ntar gimana? Wah, ntar kalau gitu kita bisa ini nih, bisa kena. Jangan pikirkan kayak gitu. Kita kalau kita ini nih, tetangga kita ini nih, kita bisa kena nih COVID. Jangan pikir seperti itu. Kita harus berpikir positif. Justru kita harus berpikir terus positif. Kalau kita berpikir terus positif, kita akan membuat imun kita menjadi naik, bukannya turun. Nah, Tuhan bilang kita harus menguasai pikiran kita. Menguasainya seperti apa? Ya, kuasain tuh. Jadi semuanya saudara itu pikirkan ya. Yuk kita baca lagi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Berarti semua yang baik-baik aja nih kita harus pikirin. Jangan yang jelek-jelek. Jangan kita ingat-ingat kesalahan orang. Jadi kita negative thinking terus sama orang. Jadi kita pikirannya negatif terus sama orang. Jangan mikirin orang nanti kayak gini. Tidak, jangan. Kita harus berpikir positif. Dibilang sama firman, pokoknya pikirin yang baik-baik. Semua yang baik, yang manis, yang ada. Gak ada semua yang pahit, gak ada. Terus semua yang jelek gak ada. Semua yang buruk gak ada. Di sini Tuhan bilang di dalam Filipi ini, Rasul Paulus menuliskan kita harus memikirkan yang baik-baik, yang manis, yang sedap didengar, pokoknya semua yang baik-baik. Nah, yang kelima, gimana supaya kita kuat? Nggak cuman tadi kita berdoa, nggak cuman kita memuji Tuhan, nggak cuma kita makan bergizi, yaitu dengarkan firman. Apakah itu semua cukup? Terus menguasai pikiran kita, apakah itu semua cukup? Tidak, masih ada lagi. Yang kelima, kita harus berkata-kata positif. Mirip-mirip sih, dari pikiran kan timbul perkataannya. Pikiran timbul perkataan. Kita harus berkata-kata positif, jangan berkata-kata jelek, jangan sampai menghina orang, jangan memikirkan orang. Saya suka kesel kalau misalkan ngedenger gitu ya, ada orang yang ngatain anak gitu loh, gendut, sini loh gendut. Kalau kita konteksnya bercanda, tapi alangkah baiknya kita ganti. Kalau anak dikatain gendut, sini loh. Kalau anak dikatain kayak gitu, bukannya kita lagi membuat luka di hati mereka. Gue gendut, mami gue aja bilang gue gendut, papi gue aja bilang gue gendut, atau ini aku aja bilang gendut. Tapi kalau kita bilang, halo anak gantengku yang montok, anak cantikku yang montok, anakku yang tercantik, atau itu pasti mereka suka cita walaupun ada kata montok ya gitu loh. Tapi itu kan jangan kan berbeda ya saudara, mendengarnya juga nggak enak gitu loh. Yuk kita harus berkata-kata positif, jangan berkata-kata negatif. Kita mau rubah kata-kata yang biasa kita kasar, yang biasa kita suka nggak baik didengar, kita mau rubah. Sama saya juga masih belajar, apalagi saya ya masih jauh di antara ibu-ibu lah yang di sini yang sudah pengalaman. Ibu Hana, Ibu Simcitmoy, Ibu Wawa, Ibu Vera, Ibu Dewi, saya jauh di antara, jauh sekali dari mereka. Mereka sudah mengalami rumah tangga yang, apalagi saya adanya ibu muda. Jadi saya juga masih banyak belajar. Ayo kita sebagai anak-anak muda sini, banyak anak-anak muda nih, saya yakin ada Nike, ada Ripka, ada Yunita ya, ada siapa lagi, banyak ya
Saya lupa. Nah, itu kita mau belajar jadi wanita itu yang berkualitas. Wanita yang berkualitas, wanita yang berkenan untuk Allah. Ya. Terus apalagi? Yuk, kita yang keenam bertindak benar. Kita bertindak benar. Yuk. Tidak hanya berdoa, tidak hanya memuji Tuhan, tidak hanya makan makanan firman Tuhan, tidak hanya menguasai pikiran, tidak hanya berkata-kata positif, tetapi harus ada tindakan yang benar. Yosua 1 ayat 7. Yosua 1 ayat 7. Yosua 1 ayat 7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang perlu digarisbawahi adalah bertindak dengan hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Nah ini zaman si Yosua lagi diperintahkan oleh Musa ya. Pokoknya Tuhan berfirman sama Yosua, dia bilang jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi intinya firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk terus berjalan lurus. Jangan ngiri, jangan jangan kanan, jangan ngiri ya. Pokoknya kita harus lurus supaya kita tetap beruntung. Simpelnya seperti ini. Jangan macam-macam. Kalau Tuhan bilang seperti sebenarnya sih kalau kita flashback lagi, kan waktu Adam dan Hawa itu Tuhan udah bilang kan, jangan makan buah ini, tapi karena dia menyimpang, menjadilah dia jatuh ke dalam dosa. Nah, simpelnya kayak gitu. Kalau kita udah dibilangin sama Tuhan, ini gak baik, jangan melakukan ini. Itu kan kata firman Tuhan. Tuhan tuh gak nyata, Tuhan tuh kagak kelihatan, physically kagak kelihatan. I can see God. Saya tidak bisa melihat Tuhan. Jadi aku minggir dikit nih, gak kelihatan. Orang lain juga gak ada yang tahu aku melakukan ini. Biarin aja. Jangan gitu. Jangan kayak gitu. Ibu-ibu, anak-anak muda, jangan kayak gitu. Ayo, kita diingatkan firman Tuhan, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi kita harus lurus. Mau sesulit apapun, mau seperti apapun, kita mau belajar lurus, jangan ngiri, jangan nganan, jangan ngiri. Kalau Tuhan udah bilang lurus, lurus saja gitu ya. Saya yakin di sini masih banyak anak-anak muda yang mau belajar. Ya, seperti saya bilang, kalau kalian sudah berumah tangga, kalian akan sedikit waktunya untuk melakukan hal-hal yang banyak yang berguna gitu loh. Maksudnya kalau kita udah berumah tangga akan sulit sekali karena kita ada keterbatasan ngurus suami, ngurus rumah tangga, ngurus anak. Nah seperti itu. Mumpung kita masih muda, ayo anak-anak muda, wanita-wanita hebatnya yang di sini, yuk kita mau belajar. Ayo, jangan sia-siakan masa muda kalian, jangan sia-siakan masa kalian saat-saat ini. Gunakan dengan baik. Kalau Tuhan bilang ini gak boleh, jangan melakukan, jangan dilakukan. Ingat, kita wanita harus berkualitas. Nah, emang kalau gak berkualitas salah Ci. Ya kalian bisa lihat nanti, kalian bisa tahu nanti seperti apa baiknya dan seperti apa tidaknya. Pasti akan nyesel kalau kita nggak melakukan hal yang terbaik. Kenapa nggak dari dulu saya ngelakuin hal yang terbaik? Kenapa nggak dari dulu saya melakukan ini? Ini kan bener. Kalau kita melakukan kesalahan, ya dulu gua salah, ya dulu gua kayak gini gitu kan.
penyesalan. Nah, begitu juga dengan ibu-ibu yang ada saat ini. Yuk, ibu-ibu, walaupun saya ini masih muda, Bu, sama saya juga masih belajar tentang firman Tuhan, tapi kita mau sama-sama semakin belajar karena kata belajar tidak memandang umur. Ibu-ibu yang di sini tetap semangat. Kita mau sangat memperlengkapi tubuh kita yang kuat dengan 6 hal tadi, yaitu dengan berdoa. Nggak usah diomong, Feni, saya tahu. Oke, saya cuman ngingetin kita mau berdoa, jangan lupa, jangan bolong ya Bu ya. Kita mau memuji Tuhan, jangan lupa juga, jangan bolong everyday ya Bu, setiap hari. Jangan hari ini gue lupa berdoa nih, udah besok aja gue berdoanya jadi 3 jam jadi dirapel. No Bu, yuk kita ingetin yuk sama wanita, kita mau saling giat karena kalau wanita kita kuat ya, kita bisa menopang pasangan kita bisa menopang juga anak-anak kita. Ingat ya ibu-ibu, berdoa, memuji Tuhan, firman ya, makanannya firman, membaca firman, menguasai pikiran kita ya dengan hal-hal yang baik, berkata-kata positif dan bertindak benar. Nah, yuk ibu-ibu, kita mau lakukan ini karena kekuatan kita untuk membentuk rohani kita menjadi kuat dengan melakukan hal-hal tersebut ya. Nah, saat ini baik yang terpapar, saat ini baik yang sudah terkena COVID-19 atau yang lagi kena COVID-19, yang alami sakit saat ini, terpapar virus, jangan stres, jangan down. Kita mau lengkapi dengan 6 hal tersebut. Jangan stres, jangan down. Kalau kita panik, kalau kita imun kita turun, nanti kita bisa lebih sakit lagi, nanti kita bisa lebih terpaparnya lebih dalam lagi, menggerogoti tubuh kita penyakit itu. Tapi jangan, ingat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, kita baca sama-sama 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Ibu, 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Yuk, ayatnya sangat familiar sekali, yaitu pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, janji Tuhan, yang pertama, pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan yang biasa. Yang kedua, itu gak melebihi dari kekuatan kita. Yang ketiga, Allah kita itu setia. Allah kita sangat setia. Yang keempat, ada jalan keluar. Jadi jangan takut kalau kita saat ini kita sedang mengalami sakit COVID-19. Nanti saya bisa hidup gak ya? Nanti saya bisa gimana gak ya? Jangan khawatir, tapi kuatkan imun kalian, kuatkan tubuh kalian dengan melakukan hal-hal positif seperti tadi yang dijelaskan ya, 6 hal tadi ya. Ingat Tuhan Yesus, Tuhan telah berjanji kalau pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita, tidak bakal melebihi apa batasan kita gitu loh. Terus Allah kita setia dan ada jalan keluar untuk kita. Yuk, kita tetap semangat saat ini. Kita tetap melakukan prokes. Kalau kita keluar rumah, kalau kita belanja, kita harus melakukan prokes. Cuci tangan, pakai masker ya, terus menjaga jarak, jauhi kerumunan. Itu prokesnya, pokoknya kita harus patuhi. Dan
Kalau kita keluar rumah itu yang mendesak saja, jangan hal-hal yang untuk main-main, untuk happy-happy. Saat ini tidak bisa lagi. Lebih baik kita menjaga daripada kita mengobati. Ingat, kalau kita, kan Tuhan itu berjanji, pencobaan kita dicobai. Ya, tapi kamu jangan mencobai Tuhan. Udah Tuhan Yesus kan, kita orang Kristen, dah. Yuk kita pergi aja, gak pakai masker segala macam, itu berarti tidak berhikmat. Ya, udah dikasih tahu sama Tuhan, kita harus berhikmat ya. Yuk kita mau minta Tuhan pimpin kita, kita mau minta Tuhan menyertai kita, karena Tuhan tuh gak pernah bilang kalau kita akan jalannya lurus aja, kita tidak mengalami pencobaan, kita tidak mengalami masalah. Tuhan tidak pernah bilang seperti itu. Yuk kita mau nyanyi, kita gak mau menyerah, kita mau terus tetap kuat di dalam Tuhan. Yuk kita mau nyanyi sama-sama, kita mau masuk dalam doa. Kita mau katakan, jangan menyerah. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru. Tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita katakan lagu ini sekali lagi, biar lagu ini menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah
berdoa. Bapak yang baik, kami sangat-sangat bersyukur. Kami sangat bersyukur untuk hari ini yang Kau berikan kami nafas kehidupan yang baru. Tuhan, kami sangat bersyukur kalau kami diingatkan kembali untuk firman-Mu Tuhan, supaya kami bisa kuat di dalam Kau Tuhan, dengan melakukan hal-hal tersebut Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami untuk selalu berdoa, untuk selalu memuji Engkau, untuk selalu Tuhan makan makanan rohani, yaitu dengan membaca firman-Mu, untuk selalu Tuhan kami berpikiran positif, menguasai pikiran kami, untuk selalu berkata-kata positif, dan untuk selalu bertindak dengan benar, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Mari Tuhan, Kau memberikan kami hikmat, Kau memberikan kami Tuhan kekuatan, supaya kami boleh melakukan hal tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan Yesus, Engkau tolong kami. Yesus, Kau mau tolong kami ya Bapa. Kau sertai kami, berikan kami kekuatan Tuhan di masa-masa sulit ini. Yang saat ini Tuhan sedang sakit, Tuhan Kau mau menjamahnya, Kau memberikan kekuatan, Kau memberikan Tuhan sukacita Tuhan, supaya Tuhan mereka bisa dengan sukacita itu Tuhan, hati mereka dengan bersorak-sorai, penyakit akan pergi. Karena kami percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari Tuhan, Kau memberikan kekuatan untuk mereka, Kau memberikan sukacita. Kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjamah mereka yang sakit. Kami percaya dengan kuasa darah Engkau. Terima kasih Yesus, firman-Mu sudah disampaikan, hamba telah selesai berkata-kata, tapi hamba percaya firman-Mu terus akan tetap tinggal di hati semua kami Tuhan. Makasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy weekend, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Marilah saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah saudaraku dengan berkat Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah akan nama-Mu. Haleluya. Amin.